세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까. 지금 매시련도 결국엔 잠시니까. 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓. 너와 함께 날아가. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other, baby. Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai Star Lovers, selamat pagi. Balik lagi nih bareng Pelagios Parman di program Bincang Spesial. Dan hari ini Star Lovers, yang spesialnya bincang-bincang kita bakal barengan dengan KPP Pratama Sleman. Wah, ada lagi nih KPP Pratama Sleman. Apakah kita akan ngobrolin lagi yang harus dilaporkan, atau sebagai kehidupan yang sudah dewasa ini ya Star Lovers ya. Ternyata banyak hak-hak yang bisa kita dapatkan, tapi juga banyak nih kewajiban-kewajiban yang perlu kita penuhi sebagai warga negara yang baik pastinya. Secara ideal kan sebagai warga negara, salah satu yang harus kita lakukan atau juga yang selalu harus kita penuhi yaitu sebagai wajib pajak gitu Salovers ya. Nggak cuma laporan-laporan setiap tahunnya, nanti ada apa aja nanti kita bakal ngobrol. Salah satunya mungkin pengembangan sistem yang bakal juga membantu nih kemudahan atau kelancaran kita sebagai wajib pajak yang ada di Indonesia. Tapi pagi hari ini Salovers, dia undang Salovers untuk ngobrol bareng karena dia juga udah dihadiri nih dua narasumber yang terpercaya tentunya, yang juga udah siap nih buat Salovers kupasi, kuliti dan juga tanya-tanya. Selamat pagi untuk Mbak Maharani Puspitasari. Hai Mbak Rani. Halo Mbak Gia, halo Star Lovers. Gimana kabarnya Mbak Rani? Semoga sehat ya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, sejuk banget nih pagi-pagi ya suaranya. Oke, Mbak Rani ini selaku penyuluh pajak KPP Pratama Sleman yang ternyata hari ini gak sendiri ya Mbak Rani ya. Iya. Bawa timnya nih, bawa gengnya kayaknya gitu. Sudah ada Mas Agung Haryawan. Hai Mas Agung. Hai Mbak Gia. Gimana kabarnya nih Mas Agung? Alhamdulillah baik. Baik sekali ya, dengan senyuman yang luar biasa loh Star Lovers. Kalau Star Lovers gabung bersama kami di streaming videonya di starjogja.com, atau juga kita disiarkan secara langsung di YouTube kami Star Jogja FM. Dan pastinya Star Lovers juga masih bisa bergabung di frekuensi kami di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Mbak Rani, Mas Agung udah siap ya untuk share-share ilmu dan juga informasinya yang harus diberitahukan kepada Star Lovers pastinya pagi hari ini ya Mas Agung ya Mbak Rani. Tapi sebelumnya juga kita akan undang Star Lovers nih buat secara aktif bergabung bersama kami di nomor WhatsApp 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Baiklah, Mas Agung, Mbak Rani, kan kita juga sering banget ketemu ya ngobrolin tentang situasi apa sih yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Tapi dia juga pengen di reminder lagi sama Mas Agung gitu ya. Kira-kira sebagai wajib pajak itu selain kita harus melaporkan segala hal yang mungkin sudah kita dapati atau kita keluarkan di setiap tahunnya, ada apa lagi sih Mas Agung kita sebagai wajib pajak yang harus kita lakukan nih dalam jangka setahun atau terus-terusan? Monggo Mas Agung. Ya. Sebagai seorang wajib pajak yang mempunyai NPWP, maka ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan ya. Misalkan lapor SPT tahunan setahun sekali itu untuk wajib pajak orang pribadi yang karyawan. Kalau wajib pajak yang badan atau wajib pajak
orang pribadi yang usahawan itu di tiap bulan juga ada kewajiban pelaporan SPT massa. Misalkan SPT massa PPh 21 yaitu untuk pemotongan gaji pegawai. Kemudian ada SPT massa PPN. Kemudian juga ada SPT massa unifikasi. Jadi yang terpenting selalu tepat waktu dalam lapor SPT, bayar dan lapor. Nah itu dia, ada lapor, bayar dan lapor itu ya Mbak Rani ya. Dan kayaknya kalau sekarang kan di dunia yang sudah digital ini gitu kan, memudahkan kita juga untuk pelaporan tadi atau pembayaran, salah satunya menggunakan entah aplikasi atau juga di website gitu ya Mbak Rani ya. Apakah situasi ini juga sudah progresnya sudah luar biasa misalkan dibandingkan tahun yang lalu, tahun-tahun yang sebelumnya, misalkan kalau kita kesulitan kan datang nih ngadepin Mas Agung atau juga Mbak Rani. Kalau di tahun yang kemarin nih atau di tahun 2023 ke 2024 ini seperti apa Mbak Rani situasinya? Alhamdulillah kalau untuk tahun ini ya kayak wajib pajak itu udah mulai lebih sadar gitulah. Jadi lebih aware, lebih ini lagi tentang pajaknya. Jadi kayak pembayarannya, pelaporannya, jadi alhamdulillah ini udah ada peningkatan dibanding tahun yang kemarin. Jadi udah kesadarannya udah semakin meningkat. Oke, karena kesadaran juga sudah semakin meningkat, ini juga berarti kan dibarengi ya Mas Agung dan juga Mbak Rani dengan situasi pendukung kayak misalkan aplikasi digital yang tadi bisa diakses dimanapun, kapanpun dan sama siapapun gitu ya Mas Agung dan Mas Ari ya. Nah ini juga berkaitan dengan obrolan kita hari ini yang ternyata berkaitan dengan aplikasi atau juga salah satunya adalah pengembangan sistem gitu ya Mas dan juga Mbak ya, tentang adanya PSIAP atau singkatan dari perbaruan sistem inti perpajakan. Nah ini kan ada istilah baru lagi nih yang buat kita harus kenali gitu kan. Dia balik lagi deh ke Mas Agung. Mas Agung, ini apa sih PSIAP ini? Apakah siap selalu tersedia atau gimana? Silakan Mas Agung. Jadi PSIAP itu merupakan akronim dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan CITAS, Cortex Administration System. Ya. Apa itu PSIAP? PSIAP itu adalah rancang ulang sistem perpajakan agar lebih sesuai dengan kondisi terkini, terotomatisasi dan terintegrasi. Artinya bahwasanya selama ini kan wajib pajak kadang bingung tuh, banyak aplikasi yang digunakan untuk lapor, misalkan lapor SPT lewat e-filing, e-form, kemudian lapor SPT massa PPN lewat web e-faktur, kemudian ada e-billing, ada EREK dan lain-lain lah. Maka nanti dengan adanya PSIAP itu seluruh aplikasi tersebut akan digabung menjadi satu wadah. Jadi lebih memudahkan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah jadi gak ada alasan lagi kalau misalkan kita bilang handphonenya handphone kentang nih, jadi aplikasinya penuh misalkan gitu ya. Jadi setiap mau lapor ini harus pakai aplikasi yang berbeda-beda. Ternyata ada satu kata kuncinya adalah mengintegrasikan tadi ya, mengotomatisasi juga nih. Tapi Mbak Rani, tapi kenapa sih selain tadi biar memudahkan gitu, tapi kenapa harus ada PSIAP nih untuk saat ini? Silakan Mbak Rani. Nah untuk PSIAP ini karena sekarang ini ya Mbak, teknologi DJP yang sudah ada ini kan udah ketinggalan zaman nih, udah kalau sama yang lain lah, dan ketahanan infrastrukturnya juga sudah berkurang. Kemudian juga tadi yang dibilang Mas Agung tadi kan belum mencakup semua proses bisnis, jadi kadang masih ada juga yang manual. Jadi untuk meningkatkan beban akses dan pengelolaan data juga, dan ini ingin mengikuti perkembangan dunia digital saat ini Mbak. Oke, ternyata kepekaannya dari Ditjen Pajak gitu ya. Dan teman-teman KPP jangan-jangan peka banget gitu ya dengan situasi kita masyarakat yang ada secara luas ini. Jadi Stallovers kalau lagi pengen dipekain gak tanpa ada kode-kode, datang aja gabung sama kita di obrolan pagi hari ini. Oke, Stallovers, kita juga masih ajak Stallovers untuk bergabung bersama kami ngobrolin tentang tadi ya, tentang satu core system administration tax itu yang ternyata coba dipermudah lagi, digabungkan lagi biar Stallovers gak harus ganti-ganti aplikasi atau juga bingung mana dan juga harus apa gitu. Oke, kita balik lagi ke Mas Agung nih. Mas Agung, kita kan dulu sempat ngobrol juga di beberapa waktu lalu ya, sebetulnya ada spill-spillan yang akhirnya nih mulai dikasih tahu yang bakal launching gitu kan. Tapi kita penasaran juga sebetulnya prosesnya dari kapan sih PSIAP ini udah direncanakan atau mulai dilakukan, dibangun ini Mas Agung? PSIAP mulai dibangun sejak Januari 2021 dan proses itu masih terus berjalan sampai saat ini ya. Direncanakan nanti awal tahun 2025 PSIAP ini siap untuk di launching dan digunakan oleh seluruh wajib pajak.
Oke, ternyata panjang ya perjalanannya ya. Dan ini masih jadi PR besar kayaknya untuk Mas Agung dan Mbak Rani ke depannya karena ini direncanakan di awal tahun 2025 ya Mas ya dan juga Mbak. Oke, Mbak Rani, karena kita masih menunggu juga nih kapan launchingnya gitu kan, karena kita juga biar lebih kenal lagi, diceritain lagi dong Mbak Rani tentang sistem pajak ke depannya itu akan seperti apa sih? Karena tadi kan ada ini ya, ada hal-hal lain yang coba diperbarui atau juga dikembangkan. Silakan Mbak Rani. Betul sekali Mbak. Jadi sebagaimana yang disebutkan di awal tadi itu kan ada proses bisnisnya tuh pasti banyak ya, yang dari macam-macam di DJP online itu kan banyak tuh semua proses bisnis itu. Nah itu nanti mulai dari proses registrasi sampai dengan manajemen pengetahuan. Nah nanti akan ada sekitar 21 proses bisnis yang digabung jadi satu. Namun nanti yang akan berdampak langsung nih ke wajib pajak itu nanti hanya ada 5 proses bisnis. Yaitu nanti antara lain proses bisnis registrasi atau pendaftaran, terus proses bisnis pembayaran, proses bisnis pelaporan, proses bisnis layanan dan edukasi, dan yang terakhir proses bisnis taxpayer account management atau nanti kita singkat TAM. Nah nanti dari 5 proses bisnis ini nanti ada dalam satu aplikasi, yaitu namanya taxpayer portal atau portal wajib pajak. Jadi yang tadinya DJP online, nah nanti akan diganti dengan portal wajib pajak. Oke, berarti ini berupa aplikasi ya. Kita perjelas lagi ya Mbak Rani ya. Oke, Mbak Rani dan Mas Agung, biasanya kan aplikasi itu ada yang namanya password, terus username dan lain sebagainya. Dan yang berkaitan dengan pajak atau DJP online adalah kita tuh kebingungan dengan Evin itu Mas, yang biasanya kita sering jadi obrolan, gimana nih Evinnya lupa, Evinnya nggak tahu ada di mana aksesnya. Apakah dengan adanya taxpayer portal ini kita masih akan menggunakan Evin atau enggak nih Mas ke depannya? Iya. Kedepannya Evin itu akan dihapus dengan adanya taxpayer account management ini. Jadi nanti di tahun 2025 itu kalau selama ini wajib pajak lapor dengan DJP online, nanti 2025 DJP online itu akan dihapus diganti dengan aplikasi baru. Nanti aplikasi kalau selama ini kan BP wajib pajak daftar NPWP kan untuk meminta Evin harus melalui proses tersendiri ya. Nah nanti dengan adanya PSIAP ini ketika wajib pajak daftar NPWP maka secara otomatis wajib pajak akan langsung mempunyai akun taxpayer account management ini. Oke, jadi langsung otomatis ada ya Mas ya. Jadi nanti pendaftarannya bisa pakai face recognition juga, berarti pengenalan muka. Oke, jadi Evin nanti penggantinya Evin langsung ke face ya. Nah nggak bisa bohong-bohong lagi kalau gitu ya, lebih kelihatan lagi. Noda-noda di wajah juga nanti kelihatan gitu Solovers ya, bisa terekam sama-sama. Oke, ini menarik sekali nih Solovers karena memang ada acara ya atau juga usaha untuk memudahkan kita sebagai wajib pajak juga dalam pelaporan, pembayaran dan lain sebagainya untuk kita menjadi warga negara yang ideal. Tapi lebih idealnya akan seperti apa lagi dari aplikasi yang sedang dibangun dan juga diusahakan untuk bisa segera launching di awal tahun 2025 Solovers. Jangan kemana-mana, kita bakal kupas lebih lanjut lagi tentang mungkin tata caranya, manfaatnya apa, perbedaannya apa. Jadi buat Solovers yang juga penasaran, yang merasa bahagia tanpa harus mengingat-ingat Evin lagi gitu, nah Solovers juga bisa masih bergabung barengan Gia dan Mas Agung dan juga Mbak Rani sampai dengan jam 10 nanti di Bincang Spesial. Buat Solovers yang mau bergabung bisa di Instagram @starjogjafm atau juga di kolom komentar dari YouTube kami Star Jogja FM atau di nomor 0818621013. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Waduh, gawat Bu, Bapak baru cek ternyata iuran BPJS Kesehatan kita telat iuran 4 bulan. Nah itu, akibat kebiasaan nanti saja bayarnya. Piye yo kalau bayar sekaligus kan nggak ada duit. Kalau kita ikutan rehab piye Pak? Wong tidak punya duit kok malah disuruh rehab toh Bu? Rehab itu rencana pembayaran bertahap program BPJS Kesehatan yang memberikan cicilan tunggakan pembayaran iuran secara bertahap. Yang punya tunggakan lebih 3 bulan bisa ikut program rehab maksimal periode pembayaran 12 bulan. Caranya? Daftar di aplikasi mobile JKN atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 atau kantor BPJS Kesehatan. Setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif lagi. Ya wis, Bapak tak download aplikasi mobile JKN, terus masuk ke menu program rehab untuk bayar secara bertahap. Rehab, solusi mudah membayar tunggakan JKN. Dengan gotong royong, semua tertolong. LT Story.
Dedek langkung, Bu. Onje, monggo. Pendengar Star Jogja, unggah-ungguh merupakan sikap hormat kepada orang lain, apalagi kepada yang lebih tua. Unggah-ungguh merupakan salah satu ciri menuju Jogja istimewa seutuhnya. Jogja istimewa, istimewa segala-galanya. LT Story dipersembahkan oleh 101,3 FM Star Jogja dan LT Jogja. Untuk bahasa Inggris kamu di Jogja, hanya di LT. LT, Jalan Sabirin 6, Kota Baru, Yogyakarta. Telepon 0274 561 849. LT, Jalan Hadi Darsono 2, Kota Baru, Yogyakarta. Telepon 0274 562 155. It's my dream. I'm gonna be a brand new me. It's my life and my dream. I'm gonna be a brand new me. Do you speak LT? Dengarkan kami di www.starjogja.com, harianjogja.com, dan jogjastreamers.com. Ih, kesel banget. Aku selalu ketinggalan berita. Bahkan berita yang lagi rame aku nggak tahu. Malah taunya dari temen. Aku FOMO banget nih. Pengen selalu up to date biar kalau lagi ngumpul obrolannya bisa nyambung. Zaman sekarang kok nggak up to date sama berita? Kalau nggak pengen ketinggalan berita terbaru, Harian Jogja jawabannya. Udah pasti kredibel dan yang pasti nggak akan bikin kamu ngedumel. Cek juga harianjogja.com supaya kamu nggak ngangong lagi kalau lagi ngumpul sama teman. Loh. Kok malah ada iklan usaha madunya temen sih? Emang bisa ya? Bisa dong. Pengen ngiklanin usaha kamu? Langsung aja hubungi Harian Jogja di nomor 0817 793 kali 1500. Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya. Antrian berikutnya, silakan masuk ke ruangan. Mari Bu, silakan duduk. Ada keluhan apa nih Bu? Ini loh Pak, anak saya. Iya. Ibu tenang dulu ya Bu ya. Ada keluhan apa? Anak Ibu kenapa? Ini loh Pak, akhir-akhir ini anak saya gampang emosi. Terus? Dikit-dikit marah, dikit-dikit teriak. Gak bisa dibilangin, bawaannya emosi terus. Ada keluhan apa lagi selain itu Bu? Anak saya juga males apa-apa. Disuruh main di luar, gak mau. Dia maunya mager aja, males gerak. Yang bikin saya capek, kalau siang perilakunya agresif banget. Itu ya. Tapi kalau malam malah susah tidur. Susah tidur Bu? Wah, kalau gitu konsentrasinya apakah juga mulai menurun Bu? Iya Pak, anak saya jadi tell me, telat mikir, gak konsen sama pelajaran atau omongan orang. Ya, baiklah Bu, baik. Ini Bu, saya kasih resepnya ya. Jauhkan gadget dari anak Anda sekarang. Ya, hindarkan anak dari pengaruh buruk gadget. Jangan biarkan gadget mengambil alih waktu, perhatian, dan interaksi anak dari orang tua. Dampingi anak Anda agar tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Cerita uniknya Jogja ada di Jogjaku. Kopi Tio, kopi asli Jogja. Kopi Tio diproduksi di Jogja dan beredar sekitar kota Yogyakarta. Kopi ini sangat terkenal di tahun 70-an hingga 90-an. Logonya khas matahari bersinar. Toko dengan papan reklame Kopi Tio dipasang di sebuah toko yang ada di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Toko ini sekarang memang sudah hilang. Sementara di tahun 90-an, Kopi Tio masih eksis tetapi alamat tokonya telah pindah ke kawasan Maguharjo, Sleman. Pabrik pembuatannya ada di Kampung Wijolor, Kecamatan Jetis. Kopi dengan merek Tio ini bahan bakunya berasal dari kopi-kopi di wilayah Jawa Tengah jenis Robusta. Kopi ini sempat merajai di warung-warung di Yogyakarta, jauh sebelum ada kopi bubuk dari pabrik-pabrik besar. Sayang, kopi ini telah hilang, tertelan kopi bubuk pabrikan besar dan kopi saset. Cerita uniknya Jogja ada di Jogjaku. 101,3 Star FM, Inspiring Sound.
Masih bersama GS Lovers di Bincang Spesial bersama KPP Pratama Sleman. Dan kita masih ngobrol ini tentang sesuatu yang bakal diperbarui terus-menerus juga Lovers demi kemudahan kita sebagai wajib pajak yang ada di negara Indonesia. Kita tadi ngobrolin Lovers tentang PSIAP ya, atau SIAP ini, atau akronim dari perbaruan sistem inti perpajakan atau Core Tax Administration System Lovers. Ini tadi adalah salah satu sistem atau aplikasi yang terintegrasi yang membuat kita nggak harus buka tab banyak-banyak gitu Lovers kalau kita mau melakukan pelaporan, pembayaran dan lain sebagainya. Karena saat ini lagi juga diremajakan cara-caranya dan juga sistemnya. Salah satunya dengan tadi ya, ada taxpayer portal tersebut atau portal wajib pajak. Kita bakal ngobrol lagi lebih lanjutnya nih Lovers. Dia juga masih penasaran kalau tadi kan Mbak Rani udah sempat bilang ya, kenapa sih alasan akhirnya ada pengembangan sistem ini sendiri. Tapi kalau Mas Agung nih, selain tadi kemudahan gitu kan yang bisa kita dapati dari misalkan portal DJP ini, tapi apa sih manfaat lain dari penggunaan PSIAP itu sendiri? Manfaat dari penggunaan PSIAP diantaranya wajib pajak akan mempunyai satu super aplikasi ya pada portal DJP, di mana dalam satu aplikasi tersebut wajib pajak bisa melihat profilnya, terus bisa melihat hak dan kewajiban perpajakannya apa aja, bisa melapor dan membayar pajak lewat satu aplikasi tersebut. Yang kedua, adanya PSIAP ini tentunya akan menjadikan layanan Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih berkualitas, karena wajib pajak tidak perlu lagi harus datang ke KPP, cukup lewat aplikasi saja semua kebutuhan wajib pajak hampir terpenuhi. Yang ketiga, potensi sengketa akan berkurang karena aplikasi PSIAP itu nantinya akan ada semacam reminder ya, kapan wajib batas pelaporan wajib pajak, kapan batas pembayaran itu ada. Jadi nanti wajib pajak seakan-akan diingatkan sehingga wajib pajak menjadi tepat waktu dalam menjalankan kewajibannya. Oke. Ternyata ada peringatan juga ya, memudahkan kita untuk nggak lupa dengan kewajiban. Kalau diingatkan makan ada nggak ya Mas sama Mbak ya? Dari aplikasi itu nggak ada ya, ternyata itu mah harus jadi kewajiban kita sendiri Lovers untuk mengingat-ingat lagi apa sih yang harus dilakukan sebagai manusia secara utuh juga. Oke, ini menarik juga nih Mas, kalau tadi kan bilang ada ini ya, pelayanan yang lebih berkualitas seperti itu juga, dan juga kepatuhan dan lain sebagainya lebih rendah. Nah ini juga kita kembali ke pertanyaan Lovers yang sudah bergabung bersama kami di Instagram di @starjogjafm. Ini ngomongin kepatuhan ya Mas Agung dan juga Mbak Rani. Kalau boleh tahu nih Mbak Rani gitu kan, sebetulnya tingkat kepatuhan pelaporan pajak di Sleman itu seperti apa sih? Sebelum kita biar lihat ya nanti sebelum adanya PSIAP dan juga nanti setelah adanya PSIAP. Silakan Mbak Rani. Kalau untuk tingkat kepatuhan di Sleman ini ya alhamdulillah sudah meningkat ya Mbak. Untuk yang sekarang, jadi kalau yang pelaporan SPT itu kalau sekarang sekitar 90% ya. Jadi memang ada sih masih yang belum lapor, itu masih ada. Jadi ya kami tetap menghimbau nih untuk para Star Lover khususnya yang wajib pajaknya KPP Pratama Sleman itu untuk segera lapor yang belum lapor. Nanti bisa pakai ini datang ke kantor ya kalau butuh bantuan, nanti bisa ambil antrian kunjung pajak dulu. Nanti kan jadi nggak usah ini datangnya sesuai dengan jam antriannya, kita dapat jam antrian jam berapa, nanti sesuai datang di jam-jam itu aja. Nah jadi nggak harus nunggu-nunggu lama gitu ya Mbak Rani ya, atau juga Mas Agung ya. Oke, ini ternyata kalau kepatuhan berarti ada peningkatan, dan semoga dengan adanya taxpayer portal lagi juga ini lebih ini lagi ya, lebih patuh lagi. Kita seperti itu Mbak. Oke, ini dia. Oke, balik lagi ke Mas Agung nih Mas, masih ngomongin tentang kepatuhan atau juga pelanggaran gitu kan. Ini ada juga pertanyaan, kalau tadi dari Widi @asmorojati, sekarang dari Paramita Mahaswari. Ini Mas Agung, katanya ada juga kalau Mbak Paramita ini pernah baca kasus ngemplang pajak ya. Kalau di Sleman sendiri ada atau enggak? Dan kalau ada sanksinya apa? Boleh dijelaskan dari ngemplangnya dulu mungkin ya. Oh enggak? Ya, bahasa ngemplang itu mungkin setangkap saya menyembunyikan penghasilan ya. Artinya kalau kita dulu di zaman sekolah ya, di SMA di kantin itu biasanya makan gorengan 5 tapi bilangnya 3 ya? Bayarnya cuma 3. Itu kalau di KPP Sleman ya pasti ada, cuma ya jumlahnya nggak terlalu banyak. Lebih banyak wajib pajak yang patuh dan tertib. Ya, kalau wajib pajak terbukti menyembunyikan aset ya pasti nanti ada sanksinya. Misalkan ketika wajib pajak tersebut sudah sampai ke tahap pemeriksaan, atau malah yang lebih parah lagi ke tahap pemeriksaan bukti permulaan, yaitu nanti akan terbit SKPKB
SKPKB itu surat ketetapan pajak kurang bayar, atau terbit juga STP surat tagihan pajak, di mana di situ ada nominal pokok pajak yang harus dibayarkan sama denda dan sanksinya. Oke, jadi tetap ada ya, kalau pelanggaran ada sanksinya. Bahkan kita juga sempat ngobrol ya Mas, kalau misalkan ternyata kita kelebihan aja nanti akan dikembalikan langsung sama Ditjen Pajak juga nih Mas. Jadi jangan ketakutan kalau misalkan ada omongan, aduh kalau kurang aja ditagih gitu kan. Kalau kelebihan juga tenang aja akan dikembalikan. Oke, ini ternyata jawabannya cukup menarik juga, bahwa dari tingkat kepatuhan yang cukup meningkat, ternyata juga penemuan kasus ngemplang tadi juga ternyata kalaupun ada ini angkanya tidak besar ya Mas ya, dan pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap situasi pajak yang ada di Sleman itu sendiri. Baik, lagi dia balik ke Mbak Rani lagi nih Mbak, karena kita kan lagi mau bertemu dengan sesuatu yang baru gitu kan, biasanya bikin deg-degan gitu kan, kayak mau ketemu gebetan baru nih. Kira-kira yang harus kita persiapkan Mbak Rani gitu ya, buat atau kita para wajib pajak nih buat menyongsong penggunaan PSIAP itu apa aja sih Mbak Rani? Nah ini penting banget ya buat wajib pajak. Jadi hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk PSIAP ini itu khusus kalau untuk wajib pajak orang pribadi, karena PSIAP ini tuh NPWP-nya itu kan berbasis NIK. Jadi kan nanti nomor NPWP-nya yang sekarang kita punya itu akan digantikan dengan nomor NIK. Maka nanti harus sama nih, harus divalidasi dulu. Jadi harus melakukan pemadanan atau validasi NIK-nya menjadi NPWP. Nanti caranya bisa masuk ke akun DJP online. Nanti coba login dengan NIK. Kalau dulu kita biasanya kan loginnya sama input nomor NPWP terus sama password. Nah coba ini input nomor NIK-nya terus masukkan passwordnya. Nanti kalau bisa masuk, nah itu berarti udah berhasil, udah sukses. Tapi kalau gagal, nanti bisa login dengan NPWP yang lama, nomor lamanya. Nanti lalu divalidasi NIK-nya menjadi NPWP. Dan ini juga harus dipastikan juga bahwa NIK kita ini sudah sesuai dengan data yang ada di Dukcapil, karena nanti sistem kita itu langsung koneksi ke Dukcapil. Oke, jadi nggak bisa nipu-nipu juga ya Mbak ya, karena kita udah harus lihat, apalagi kan data juga diintegrasikan lagi. Betul. Siapa aja nih wajib pajaknya, kemudian apa aja yang dipunyai, dan tadi ada cara-caranya. Tapi kalau misalkan kita lupa nih Mbak, tadi yang diinformasikan sama Mbak Rani, kita bisa cek juga nggak sih, misalkan di websitenya dari KPP Pratama Sleman sendiri, atau di sosial medianya juga bisa kita cek nggak sih Mbak tata caranya? Kalau lupa password ya, kalau lupa password kalau saat ini itu masih pakai Evin dulu. Jadi nanti di DJP Online itu kan ada yang di bawah itu di kolom masuk itu nanti ada lupa password. Nanti tinggal diklik itu, masukkan NPWP-nya, masukkan passwordnya, nanti akan dikirim linknya langsung ke email. Nah nanti dari email itu kita bikin password baru. Nah nanti baru setelah bikin password baru kita kembali lagi ke halaman DJP Online untuk login pakai password yang baru itu Mbak. Oke, ini pokoknya banyak cara ya Stallovers, jangan khawatir kalau misalkan suka lupa. Ini juga ada komentar nih di nomor WhatsApp 0818821013. Ini juga katanya, nah gitu dong, ada reminder nih ya buat orang lupaan kayak saya, katanya gitu kan. Tapi kita juga penasaran nih Mas Agung, kalau tadi kan Mas Agung bilang dengan adanya pembaruan sistem ini gitu kan, nanti kita akan dapat reminder kapan harus bayar atau apa yang harus dilaporkan. Itu masuknya seperti notifikasi dari aplikasi, atau itu juga muncul ke email dan lain sebagainya nih Mas Agung? Ya, nanti itu reminder itu akan muncul di aplikasinya. Oke, jadi kita harus cek-cek juga ya untuk dari aplikasinya nih Stallovers. Kalau nanti sudah launching, sudah bisa kita gunakan, nanti bisa kita kenalan lagi deh sama aplikasi yang ini lagi dibangunnya luar biasa loh Stallovers. Panjang banget perjalanannya gitu ya. Kelihatan mukanya mumet gitu dari Mas Agung dan Mbak Rani. Ini akan seperti apa ke depannya gitu Stallovers. Walaupun kalau saat ini lagi tahapannya udah sampai mana sih Mas dari PSIAP ini Mas? Tahapannya sudah aplikasi ya 90% sudah jadi, sudah tahap ke aplikasi beta ya. Nah, untuk Direktorat Jenderal Pajak sendiri saat ini sudah melatih lebih dari 2000 trainer ya. Ya salah satunya Master Trainer Mbak Rani nih. Oke. Master Trainer. Oh, tunjuk-tunjukkan ya ternyata ya. Jadi kan selama ini wajib pajak di pemahamannya aplikasi pajak itu banyak banget. Nanti begitu launching PSIAP saya yakin akan menjadi viral, karena loh ini aplikasi apa lagi nih baru. Nah, padahal itu kan aplikasi baru untuk menyatukan satu wadah tadi ya. Nah, untuk menghadapi gejolak di masyarakat lah, kami dari pihak Direktorat Jenderal Pajak melakukan pelatihan trainer dulu. Jadi trainer itu adalah
orang yang nanti ditunjuk untuk mengedukasikan tentang aplikasi ini terhadap para wajib pajak. Oke, jadi tugasnya makin panjang ternyata ya, makin banyak lagi nih. Nggak cuma dilatih biar bisa menggunakan secara pribadi, karena walaupun petugas juga penyuluh juga ini tetap menggunakan aplikasi yang sama ya untuk laporan juga begitu ya Mas Agung dan juga Mbak Rani. Oke, ini juga menarik lagi nih Mbak Rani dan juga Mas Agung, karena kan kita namanya migrasi ya, atau perpindahan dari satu sistem ke sistem lain atau juga pengembangan sistem. Ini kan banyak hal-hal yang sering banget juga menjadi kekhawatiran masyarakat, salah satunya Star Lovers. Ini mengenai misalkan data. Ini keamanannya akan seperti apa Mbak Rani? Apalagi kan kita ada dalam misalkan dari NPWP sendiri nih, ada yang NPWP masing-masing antara suami dan istri. Itu akankah ada perubahan juga untuk NPWP istri yang misalkan ikut ke suami? Gimana nih Mbak Rani? Silakan. Untuk NPWP istri itu ini ya, kalau yang istri itu, kalau yang sekarang itu kan istri bisa milih gabung dengan suami atau mau memilih punya NPWP sendiri. Nah, untuk ke depan sama Mbak, jadi itu nggak ada yang berubah kalau NPWP istri. Jadi masih sama ininya, perlakuannya. Tinggal kita istri ini mau milih yang mana. Kalaupun besok itu kan pasti pada bingungnya tuh, kan NIK istri sama suami kan beda gitu kan. Nah, terus gimana gitu. Nanti tinggal ini aja yang NIK istri itu didaftarkan di NPWP-nya suami. Jadi kalau di DJP Online saat ini ya, sebagai gambaran itu kan ada tuh data keluarga di situ. Jadi suami itu kan menanggung istri sama anak-anak. Nah, istri sama anak-anak itu kan dimasukkan di situ tuh, ada nomor NIK-nya, ada kakaknya tuh diinput di situ. Nah, otomatis berarti kalau seperti itu istri udah jadi gabung tuh di NPWP suami. Seumpama nanti dimintain NPWP nih si istri karena ada suatu hal gitu ya. Nah, itu nanti tinggal ngasih aja NIK-nya istri gitu, karena nanti langsung nge-link ke NPWP-nya suami. Otomatis masukkan NIK istri, dia otomatis masuk ke dalam ininya NPWP-nya, datanya di suami. Oke, ini tetap sama ternyata ya Solovers ya. Jadi jangan bingung dulu, nanti malah siapa tahu malah lebih mudah ke depannya. Kita akan tunggu aja dulu launching betul-betul yang versi sempurnanya, biar kita juga walaupun nanti ke depannya akan ada pengembangan terus. Oke, Mas Agung, ini juga ada lagi pertanyaan, katanya maaf tapi di luar topik katanya. Kayak kalau berhubungan dengan pajak tentu tidak di luar topik gitu ya, walaupun kita masih menunggu juga nih bagaimana pengembangan dari aplikasi tersebut. Ini ada Pak Revianto yang bertanya, katanya kalau influencer itu sendiri kena pajak atau enggak Mas Agung? Ya. Definisi influencer itu kan dianggap sebagai pekerja bebas ya. Influencer itu bisa selebgram, bisa YouTuber. Nah, ketika ambil contoh, ketika seorang YouTuber itu kan pasti ketika dia bikin YouTube, dia dapat penghasilan dari AdSense ya. Kemudian bisa dia juga dapat penghasilan dari endorse. Nah, ketika penghasilannya sudah melebihi PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak, ya otomatis si influencer tersebut terkena pajak. Tetap masuk jadi wajib pajak tentunya ya gitu ya, karena tadi kembali lagi ke batasan penghasilannya dengan segala hal yang dilakukan, baik itu endorsement misalkan bentukannya, atau juga sekedar misalkan jadi pembicara juga ya, kalau misalkan masuk juga ini bisa ya Mas ya. Kalau pembicara itu kan biasanya nanti akan langsung dipotong oleh pemberi kerjanya. Oke, itu ada sistem beda lagi berarti ya kalau itu ya. Oke, baik Star Lovers, ini juga menarik sekali karena pembicaraan tentang pajak tuh banyak sekali kaitannya dengan kehidupan kita masing-masing ya. Apalagi ya tadi yang takut dengan kehidupan dewasa. Nah, jangan takut karena dipermudah nih, kalau dari Ditjen Pajak sendiri sih mencoba mempermudah supaya tidak menakutkan kehidupan dewasa tadi itu ya Star Lovers ya. Oke, kita juga masih ajak terus Star Lovers untuk bergabung bersama kami di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami dan juga YouTube kami @starjogjafm. Star Lovers, kita masih bakal ngobrolin lebih panjang nih tentang tadi ya aplikasi yang masih kita tunggu bersama, dan tahapannya masih terus penyempurnaan, dan Star Lovers masih bisa gabung sama kami sampai dengan jam 10 nanti di Bincang Spesial, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga.
Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Halo? Halo, dengan Ibu Citra? Ya, saya sendiri. Ini siapa ya? Baik Ibu, kami ucapkan selamat karena sekarang Ibu sudah bisa internetan di rumah, cuma bayar 100 ribuan per bulan ya Bu. Hah? Bentar. Internet 100 ribuan per bulan? Kamu nipu saya ya Mas? Bukan Ibu, ini informasi beneran, bukan penipuan. Selamat ya Bu. Halo Mas? Halo? Loh, kok mati sih? Ini beneran kan? Ya beneran dong, Citranet hadir dengan paket yang ringan. Cuma 189.000 per bulan. Kini kamu bisa internetan sepuasnya dengan paket Infinite Light dari Citranet. Hubungi 088128666611 untuk informasi paket dan pemasangan selengkapnya. Internet, ya Citranet. Star FM. Baca berita kok seru banget. Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait? Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax. Oh, Harian Jogja. Aku juga sering dengerin radionya Star FM. Playlist musiknya bikin mood makin oke dan informasi terkini setiap harinya. Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya. Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z. Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu. Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya. Alhamdulillah, Jogja udah mulai terlihat ramai walau belum seperti dulu ya. Ya, pandemi COVID-19 ini memang bikin kita belajar banyak. Dari belajar banyak bersyukur, sampai menerapkan tepat seliro demi menjaga orang lain. Pokoknya banyak banget. Bener juga, dan sebenarnya apa yang terjadi saat ini sama seperti filosofi yang ada di balik Jalan Pangurakan loh. Oh iya? Apa itu? Jalan Panguraan dimulai dari 0 km sampai alun-alun utara Keraton. Kata Panguraan berarti menolak, membuang, atau mengusir. Secara filosofis, Panguraan berarti melepas hawa nafsu yang berhubungan dengan keduniawian. 101,3 Star FM. Star FM. Inspiring Sound. Star FM Inspiring Sound. Bincang spesial bersama KPP Pratama Sleman. Masih bersama Gia dan juga Mas Agung beserta Mbak Rani nih Solovers. Kita masih bakal ngobrolin. Tadi juga udah ada beberapa pertanyaan yang tentunya juga akan berkaitan ya. Sambil kita menunggu juga kapan nih siap launching, kapan bisa kita gunakan bagi seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita akhirnya bisa mencoba itu langsung gitu Solovers ya, pastikan kalau kata Mas Agung sama Mbak Rani sendiri kan lagi masih proses training ya. Jadi trainer juga yang nanti bakal bantu kita kalau misalkan ada kesulitan. Kita bakal coba bedah juga kali Mas Agung sama Mbak Rani ya, proses-prosesnya yang nanti perlu kita lakukan di saat misalkan taxpayer portal atau aplikasi dari PSIAP ini juga udah siap secara sempurna gitu. Kita ke Mas Agung dulu. Mas Agung boleh dong diceritain lagi misalkan apa aja sih perubahannya, terus juga keunggulannya kalau kita nanti menggunakan aplikasi tersebut di proses bisnis pembayaran. Silakan. Atau registrasi dulu ya, mungkin registrasi silakan. Perubahan dan keunggulan di proses bisnis registrasi itu ada beberapa. Yang pertama, kemudahan dalam mendaftar NPWP. Di aplikasi PSIAP nanti akan diakomodasi 3 cara, yaitu call, klik, dan counter. Call itu bisa daftar NPWP via telepon ke Kering Pajak. Kemudian klik itu bisa daftar NPWP via aplikasi. Kemudian yang terakhir counter itu bisa datang ke KPP dimanapun. Jadi tidak perlu sesuai dengan KTP domisili. Jadi misalkan warga kota Jogja mau daftar NPWP di KPP Sleman bisa. Kemudian ada namanya geotagging. Jadi selama ini kan kendala dalam hal surat menyurat kepada wajib pajak itu kebanyakan suratnya nyasar. Karena kan database alamat yang terdaftar di sistem kami itu kan sesuai dengan KTP. Padahal di KTP itu kan kadang alamatnya
lengkap ya. Ya. Nah, nanti dengan adanya geotagging itu ketika wajib pajak daftar NPWP akan langsung di-tag lokasi rumahnya di mana. Jadi di Maps itu ada ketahuan. Oke. Kemudian wajib pajak juga bisa melakukan perubahan data via aplikasi PSIAP. Jadi kalau selama ini wajib pajak ingin merubah alamat, ingin merubah email, ingin merubah telepon harus datang langsung ke KPP. Dengan adanya aplikasi PSIAP cukup dengan merubah data di aplikasi saja. Baik, tapi ini juga nih Mas yang jadi kadang pertanyaan kita ya atau persoalan ya, apalagi kita tahu kalau di DIY sendiri kan sebagai kota pelajar itu kan banyak kos-kosan misalkan gitu, atau ternyata banyak nih yang ngekos kan bukan cuma mahasiswa tapi juga ada pekerja yang tadi entah itu influencer atau juga misalkan yang freelancer dan lain sebagainya. Itu seperti apa Mas kira-kira akankah terakomodir ini walaupun masih bayangan mungkin ke depannya, gimana nih Mas Agung merespon itu? Jadi nanti dengan adanya aplikasi PSIAP wajib pajak itu bisa untuk mengisikan baik data alamat, data KLU itu lebih dari satu. Misalkan alamat KTP-nya di sini. Ya. Kemudian alamat domisili saat ini di kos ini itu bisa. Oke. Kemudian bagi wajib pajak yang punya dua pekerjaan, kadang dia misalkan seorang dokter, tapi dia punya usaha kayak klinik. Ya. Itu kan kalau sekarang posisinya harus milih satu. Dia dokter pekerja bebas atau usahawan. Tetapi besok dengan adanya PSIAP itu wajib pajak bisa mengisi lebih dari 2 KLU. Oke, jadi 3, 4 juga bisa ya Mas ya? Ya ketika pekerjaannya macam-macam, diisi banyak bisa. Nah, jadi siapa nih yang mau pamer gitu kan, mau show off pekerjaannya banyak atau seproduktif apa, nanti bisa difasilitasi nih Solovers ya. Oke, ini kan baru registrasi, ini kita akan lanjut ke implementasi pembayarannya Mbak Rani gitu ya. Itu apa aja nih ke perubahannya dan mungkin kemudahan apa yang bakal kita dapatkan kalau misalkan ini sudah berjalan, silakan Mbak Rani. Nah, untuk perubahan dan keunggulannya di proses bisnis pembayaran ini nih ini banget ya. Kalau dulu kan kita bayar itu kan bikin kode billing dan itu harus masing-masing tuh. Jadi tiap PPH, PPN itu sendiri-sendiri, terus masa pajaknya, kode pajaknya juga membayar apa gitu tuh ada ininya sendiri-sendiri, kodenya sendiri-sendiri. Jadi riskan salah bayar. Riskan salah ini juga ngekliknya terus ngetiknya gitu suka salah. Nah, untuk saat ke depan nih itu tuh nanti cukup hanya satu kode billing aja, nanti bisa buat beberapa jenis pajak, masa pajak ataupun sampai ketetapan pajak juga cukup satu aja kode billing. Nah, itu juga nanti kita juga bisa deposit pajak Mbak. Oke. Kalau deposit kan berarti apa ya, untuk pembayarannya kan berarti harusnya sih udah nggak terlambat lagi ya, karena kan kita udah deposit dulu nih. Jadi kan hitungannya harusnya udah nggak ada tuh keterlambat bayar lagi. Jadi tinggal pakai itu aja, deposit kita tuh berapa untuk kita bayarkan pajak apa gitu. Jadi udah kayak inilah sekarang kalau kayak belanja-belanja online gitulah ya. Nah, itu juga nanti kalau untuk permohonan pemindah bukuan, restitusi sama imbalan bunga juga nanti akan jadi lebih mudah karena nanti bisa secara daring, online ataupun di KPP mana aja gitu, jadi nggak perlu di KPP terdaftar. Jadi ngajukan semua permohonan apapun bisa di KPP terdekat. Nah, itu dia ya Solovers ya. Kalau tadi kan kalau yang pelupa ini bisa diingetin terus juga bisa deposit gitu ya, bisa kayak bayar duluan gitu mungkin. Dan itu apakah nanti untuk aplikasi atau misalkan sistem pembayarannya akan terambil otomatis Mbak dari depositnya, atau kita masih tetap harus proses mengklik dan lain sebagainya nih Mbak Rani? Nanti untuk prosesnya kan kalau kita mau lapor statusnya kurang bayar kan berarti kan kita harus bayar kan, kita pakai depositnya kita. Nah gitu sih Mbak. Jadi kayak kita belanja lah gitu. Ada ininya ya, e-walletnya gitu ya, yang terintegrasi gitu. Langsung sama aplikasi langsung belanja. Gitu kan, Oke, jadi jangan cuma cepet-cepetan kalau misalkan ada promo-promo belanja ya Solovers ya. Kalau misalkan kita bisa wajib pajak, sebagai wajib pajak yang ideal juga kenapa enggak bisa deposit dulu, nanti siapa paling cepat untuk bayar pajak. Nah, itu menarik juga ya. Kalau misalkan ada kayaknya menarik juga nih Mas Agung. Kira-kira akan ada nggak nih ke depannya untuk wajib pajak yang paling teladan misalkan gitu ya. Oke, kita juga bakal ngobrolin lagi nih, masih berhubungan dengan perubahan dan juga keunggulan ya dari Mas Agung dan juga Mbak Rani. Kalau tadi kita kan baru ngomongin tentang dari proses registrasi, kemudian juga proses pembayaran. Tapi Mas Agung, kalau misalkan untuk yang tadi kan udah disebut juga tentang SPT gitu ya. Kalau bisnis pengelolaan SPT, perubahannya seperti apa? Terus keunggulannya juga seperti apa nih Mas Agung? Untuk proses bisnis pengelolaan SPT itu
kalau kondisi saat ini wajib pajak mau lapor SPT itu aplikasinya masing-masing. SPT tahunan untuk karyawan di e-filing. Untuk wajib pajak orang pribadi usahawan di e-form, wajib pajak badan di e-form. Lapor SPT masa PPN di BP Faktur. Itu kan kadang sangat tidak efektif ya, menyulitkan wajib pajak, harus dalam satu laptop mungkin terinstall lebih dari satu aplikasi. Nah, besok itu dengan adanya PSIAP, aplikasi yang digunakan hanya satu aja. Satu aplikasi yang bisa mewadahi semua kebutuhan pelaporan. Yang kedua, ketika wajib pajak orang pribadi, misalnya Mbak dia mau lapor SPT itu kan kadang bingung. Ini formulir kok banyak banget. Ini yang diisi yang bagian mana aja. Nah, besok dengan adanya PSIAP itu untuk wajib pajak orang pribadi formulir itu hanya ada satu. Nggak ada lagi formulir 1770 SS, 1770 S, 1770 itu nggak ada. Cukup satu formulir aja, dan nanti tata cara mengisi SPT-nya tuh kayak semacam menjawab pertanyaan. Jadi ketika pertanyaan satu jawabannya apa, nanti dia akan lari ke pertanyaan kedua yang terkait. Jadi tidak perlu lagi mengisi bagian-bagian yang memang tidak perlu diisi. Oke, itu juga suka membingungkan ya. Tadi misalkan dari kodenya aja kan kita banyak yang harus kita pahami dulu ya Mbak Radi dan juga Mas Agung. Kemudian juga kalau kita sempat akses, kalau dia kemarin akses adalah misalkan cuma pilihannya ya atau tidak, ada atau enggak gitu. Kalau sekarang bisa kita jelaskan secara elaboratif atau gimana Mas? Apa masih sama juga nih untuk pilihan dari jawaban yang ada di aplikasi ini nanti? Ya nanti kalau selama ini kan mengisi itu pertanyaannya cuma 3 ya, apakah menjalankan pekerjaan bebas atau tidak, apakah NPWP terpisah dengan istri atau tidak, apakah penghasilannya kurang atau lebih dari 60 juta. Kalau besok pertanyaannya lebih banyak. Jadi kalau dulu 3 pertanyaan kemudian lari ke formulir, dan formulir yang nggak perlu diisi pun muncul. Kalau besok pertanyaannya, panduan pertanyaannya banyak, cuma formulirnya lebih simpel. Oke, lebih simpel tapi disesuaikan detailnya dengan apa yang diisi di awal gitu ya. Misalkan kita kalau perseorangan atau beda misalkan badan usaha, itu nanti bakal beda-beda pertanyaannya. Jadi Salopes nggak usah khawatir gitu untuk inisiatif sendiri menjawabnya, tapi nanti ikutin aja alurnya kemana gitu kan, ngalirnya kemana, itu udah langsung difasilitasi secara otomatis sama aplikasi tersebut. Oke, ke Mbak Rani lagi nih Mbak Rani. Kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang registrasi, pembayaran, bahkan juga tadi pengelolaan SPT ya, yang ternyata dipersimpel lagi gitu kan, dipermudah lagi biar nggak ada baru ngisi nanya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lihat dalam layanan dan edukasinya itu sendiri gimana nih Mbak, untuk perubahannya dari Mbak Rani sendiri sebagai penyuluh gitu kan, terus keunggulannya kalau yang dirasakan sama Mbak Rani sendiri apa, dan nanti sama masyarakat wajib pajak sendiri apa juga Mbak, silakan. Nah ini ya, pada intinya itu nanti itu layanan itu akan terkumpul dalam satu pintu. Jadi nanti ada layanan edukasi, layanan interaktif, dan layanan administratif perpajakan. Jadi kalau sama ini layanan itu kan banyaknya macam-macam gitu kan, nanti harus ngisi formulir, ngajukan gitu kan, terus harus ke KPP terdaftar, nah gitu kan, besok bisa tuh di KPP mana aja. Terus juga di sini nih yang baru tuh ada layanan edukatif ini. Jadi kalau layanan edukatif tuh kalau kita mau ngundang KPP buat penyuluhan, nah itu nanti ada layanannya sendiri. Kalau sama ini kan nggak ada ya layanan itu ya gitu. Jadi paling nanya dulu gitu kan, atau bikin surat undangan gitu. Nah kalau besok itu ada ininya apa, layanannya itu ada. Jadi nanti tinggal diinput ke situ secara sistem. Nah nanti ada balasannya nanti dari kami, apakah diterima ataukah ditolak gitu, nanti ada sendiri. Oke, ini menarik ya Mbak ya. Jadi kalau kita mau ngobrol sama Mas Agung atau Mbak Rani nih, pengen datengin kemana, itu bisa di layanan edukasi tadi ya. Iya betul. Oke, selain itu ada apa lagi berarti Mbak? Nanti juga layanannya juga bisa diakses dengan wajib pajak ataupun yang belum terdaftar NPWP. Di non wajib pajak juga nanti bisa masuk, pengen ajukan layanan apa. Karena kan selama ini layanan tuh nggak cuman khusus buat wajib pajak aja ya, yang non wajib pajak juga kadang-kadang kan butuh seperti SKB, hibah, waris dan lain-lain. Itu nanti bisa juga diakses. Dan juga nanti tuh semua proses bisnis tuh nanti juga lebih bisa dilacak nih, kayak permohonan kita tuh sekarang udah sampai mana sih proses bisnisnya, jadi sampai udah selesai apa belum gitu, udah sampai mana, nanti ada ininya, rekodnya gitu ada. Jadi kita sebenarnya nggak perlu nanya lagi kan, ini udah jadi apa belum, permohonan ini udah jadi apa belum gitu. Nanti di situ ada monitornya sendiri gitu, udah sampai mana.
Oke, ternyata itu ya validasinya juga bisa langsung di situ ya Mbak ya. Tapi ngomongin validasi ini karena tadi kan Gia udah sempat ngobrolin tentang NPWP istri. Dia juga teringat dengan NPWP badan hukum karena itu juga tadi berkaitan dengan layanan-layanan itu ya Mbak ya. Terus gimana nih prosesnya dengan validasi NPWP badan hukum sendiri Mbak Rani? Silakan. Nah, kalau untuk badan hukum ya Mbak, seperti perseroan terbatas atau PT, perseroan perorangan, yayasan, perkumpulan dan koperasi nanti bisa melalui sistem administrasi badan hukum atau SABH. Itu ada di Ditjen AHU. Nah, semisal kalau untuk badan usaha seperti perseroan komanditer atau CV, firma dan juga persekutuan perdata, itu nanti bisa melalui sistem administrasi badan usaha atau kita singkat SABU. Itu juga sama di Ditjen AHU. Ternyata itu ya ada sistem, ada cara-caranya sendiri dan juga misalkan kemana kita harus melihat itu ya Mbak Rani. Satu lagi nih, kalau untuk badan usaha lainnya nih, itu nanti juga bisa melalui portal wajib pajak, bisa ke kontak center lewat pos ataupun jasa ekspedisi, atau juga bisa langsung datang ke kantor terdekat di mana aja. Nanti bisa melalui saluran PJAP. Oke, bahkan juga ada itu ya, kalau jauh masih bisa kita pakai dengan ekspedisi dan lain sebagainya ya. Jadi tetap dipermudah itu. Oke, ini juga berkaitan Mas Agung dan Mbak Rani karena waktu kita ternyata sudah mendekati jam 10 ya, tidak terasa gitu. Ini juga mungkin satu pertanyaan sebagai penutup yang mungkin ini juga bisa dibarengi dengan pesan dari para penyuluh KPP Pratama Sleman gitu. Ini pertanyaan dari Surya Dewa Baskara, walaupun sebetulnya udah dijawab ya kenapa sih harus ada reformasi, tapi mungkin bisa ditekankan kembali nih Mas Agung atau Mbak Rani tentang kenapa sih harus ada reformasi perpajakan di Indonesia. Kemudian pesan apa yang ingin disampaikan untuk kami sebagai wajib pajak. Silakan Mas Agung. Ya, terkait pertanyaan kenapa reformasi perpajakan harus dilakukan, karena seperti kita ketahui sendiri bahwa dewasa ini teknologi apalagi internet semakin maju. Proses bisnis juga bermacam-macam. Kalau kita lihat zaman dulu itu misalkan ya, undang-undang yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia kan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Nah, sekarang sudah tahun 2024 ya. Selama selang waktu 40 tahun tersebut, undang-undang tersebut hanya direvisi selama 5 atau 6 kali. Jadi kan revisi undang-undang itu mungkin setiap 7 atau 8 tahun sekali. Padahal perkembangan bisnis semakin cepat, teknologi berkembang semakin maju. Dulu orang mau belanja harus datang ke warung, ke mall. Sekarang orang belanja lewat marketplace, barang datang sendiri. Nah, kalau perkembangan proses bisnis semakin cepat, itu kan tentunya harus diimbangi dengan aturan yang juga semakin update. Maka karena itu reformasi perpajakan harus terus dilakukan, karena untuk mengimbangi dinamika proses bisnis dan teknologi yang semakin maju, biar antara undang-undang dan praktik di lapangannya sesuai, sinkron. Nah itu dia ya, harus ada penyeimbangan mungkin ya Mas Agung ya. Oke, kalau dari Mbak Rani sendiri Mbak, dengan melihat perubahan gitu kan, terus pesan yang pengen banget disampaikan untuk wajib pajak apa sih Mbak, dengan segala hal yang lagi dilakukan oleh Mbak Rani, Mbak atau juga Mas Agung dan juga teman-teman dari KPP Pratama Sleman itu sendiri, monggo Mbak. Jadi kalau pesan kami itu, karena PSIAP ini tuh kan pada dasarnya adalah pemadanan NIK tadi. Jadi dimohon untuk para wajib pajak ya segera memadankan NIK-nya, karena itu nanti sangat penting sekali nih untuk masuk ke portal tersebut. Nah, kemudian juga ikuti terus perkembangan perpajakan terbaru kami ya. Nanti bisa memfollow akun media sosial KPP Pratama Sleman, baik di Instagram, di YouTube ataupun di lainnya. Oke, itu dia ya, salah satunya ada integrasi atau pemadanan dari NIK. Kalau Star Lovers udah belum? Kalau dia sih udah. Mas Agung udah? Mbak Rani udah dong ya pastinya ya. Dan ternyata itu dia Star Lovers, untuk menyongsong suatu kebaruan kita juga perlu mengingat kembali apa aja tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Tadi sudah di-share juga sama Mas Agung dan Mbak Rani tentunya. Dan kalau Star Lovers sekali lagi misalkan masih lupa-lupa, pengen tahu lebih lanjut lagi informasinya, bisa dicek aja di Instagramnya ataupun YouTube, yaitu @KPP Pratama Sleman. Baik, Mas Agung, Mbak Rani, karena kita sudah melebihi jam 10 ini, terima kasih sekali lagi untuk informasinya dan juga kehadirannya bersama kami di Bincang Spesial
Nasional bersama KBP Pratama Sleman. Semoga sehat dan lancar pelatihan dan lain sebagainya. Kami tunggu launchingnya, kami tunggu juga sosialisasi ke depannya. Dan Star Lovers, terima kasih yang sudah bergabung bersama Gia, baik di 101,3 Star FM Inspiring Sound atau juga di streaming kami di starjogja.com. Gia, Mas Agung dan juga Mbak Rani pamit undur diri. Terima kasih, stay happy, healthy and wealthy terus Star Lovers. Terima kasih dan sampai jumpa.